Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amelia dan Divya Keningrum akan menjelaskan mata kuliah mikrobiologi dengan judul Imunologi Pertahanan Tubuh Mikroba yang diampu oleh Ibu Marlina Kamilia. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Divya Keningrum. Yang pertama adalah definisi imunitas. Imunitas adalah reaksi tubuh terhadap masuknya substansi asing. Yang kedua, respon imun. Respon imun merupakan kumpulan respon terhadap substansi asing yang terkoordinasi. Dan sistem imun adalah sel dan molekul yang bertanggung jawab dalam imunitas. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh host yang diperantai oleh sel, terutama yang berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis, hipersensitivitas, alergi, dan penolakan benda asing. Sistem imun dibedakan menjadi dua, bawaan dan diperoleh. Bawaan itu respon imun non-spesifik dan diperoleh adalah respon imun spesifik. Nah, respon imun non-spesifik atau alami atau bawaan adalah sistem kekebalan yang dibentuk secara alami oleh tubuh untuk melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Misalnya, jika tubuh terserang suatu penyakit, misalnya campak, maka tubuh akan membentuk suatu antibodi untuk melawan campak tersebut. Dan sumber imun ini berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan imun yang diperoleh atau buatan adalah sistem kekebalan yang dibuat oleh tubuh untuk memperkuat kekebalan tubuh manusia. Misalnya proses penambahan vaksin dalam tubuh atau yang disebut dengan vaksinasi. Fungsi sistem imun yang pertama yaitu melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, dan virus serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Fungsi yang ketiga yaitu mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal, sasaran utamanya seperti bakteri patogen dan virus. Leukosit merupakan sel imun utama di samping sel plasma, makrofag, dan sel mas. Sistem imun yang sehat adalah sistem imun yang seimbang yang bisa meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit. Respon imun ada 4 tahap. Yang pertama yaitu deteksi dan mengenali benda asing. Yang kedua, komunikasi dengan sel lain untuk berespon. Yang ketiga, rekrutmen bantuan dan koordinasi respon. Dan yang terakhir adalah destruksi atau supresi penginvasi. Kekebalan ada 2 yaitu alam atau natural dan didapat atau acquired. Acquired itu ada 2, aktif dan pasif. Aktifnya itu ada alam dan buatan. Alamnya itu berupa sakit dan buatannya berupa vaksinasi. Pasifnya itu ada alam juga dan buatan. Alamnya itu berupa transplasenta dan buatannya serum hiperimun. Sistem imun ada 2 yaitu non-spesifik atau alamiah dan spesifik atau adaptif. Yang non-spesifik itu ada fisik, larut, dan seluler. Fisiknya itu berupa kulit, saluran pernapasan, saluran cerna, dan membran mukosa. Larutnya biokimia, lisosim, sebaceous, asam lambung, laktoferin, asam neuramanik. Humoralnya komplement, interferon, dan CRP. Untuk selulernya itu ada fagosit yaitu sel MN, PMN, sel NK, sel MHST, dan basofil. Untuk spesifik atau adaptifnya itu ada 2, humoral dan seluler. Nah, humoralnya itu ada sel B berupa IgA, IgM, IgD, dan IgE. Selulernya itu ada sel T, TH1, TH2, TS atau TR atau TH3, TDTH, dan CTL atau TC. Sistem imun non-spesifik, pertahanan fisik, kimiawi, dan biologis. Fisiknya itu tersebar di seluruh tubuh dalam sumsum tulang, timus, darah, KGB, limpa, saluran napas, saluran cerna, saluran kemih, dan jaringan. Berasal dari sel prekursor multipoten dalam sumsum tulang. Kulitnya barir fisik, barir kimiawi, flora bakterial. Saluran pernapasannya membran mukosa, epitel bersilia. Membran mukosa, barir fisis, barir kimiawi. Saluran cerna, membran mukosa, asam dan basa, flora bakterial. Larut, yang larut itu biokimia seperti lisosim yang terkandung dalam keringat, ludah, air mata, dan ASI, menghancurkan dinding sel kuman gram positif. Laktoferin dan asam neuramanik atau ASI merupakan antibakterial E. coli dan Staphylococcus. HCl, enzim proteolitik empedu lingkungan mencegah infeksi bakteri. Laktoferin dan transerin dari makrofag mengikat zat besi. Lisosim dari makrofag menghancurkan kuman gram negatif. Oral CRP
Protein fase akut. Cara kerjanya opsonisiasi CRP melapisi bakteri sehingga mudah dikenali dan dimakan oleh makrofag. Fagositosis. Interferon glikoprotein yang dihasilkan sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus, bersifat antivirus. Induksi sel sekitar sehingga resisten terhadap virus. Aktifkan sel NK. Komplement meningkatkan fagositosis dengan cara menghancurkan membran bakteri, melepas bahan kemotaktik makrofag ke tempat bakteri. Opsonisiasi memudahkan makrofag mengenali dan memakan bakteri. TD9 komponen C1 sampai C9, C3 kadar C3 serum, gambar biologi konsentrasi C, aktivasi interaksi A, G, AB, kontak dengan dinding sel sasaran. Jalur reaksi komplement ada dua, yaitu jalur klasik atau intrinsik dan jalur alternatif atau ekstrinsik. Yang pertama yaitu jalur klasik. Yang pertama CL-KRS atau esterase, yaitu pengenalan. Kemudian mulai diaktifasi melalui C4 menghasilkan C4B dan C4A sampai C5 menghasilkan C5B dan C5A. Dan penghancurannya C567 menghasilkan C678 dan C56789, yaitu jalur alternatif. Aktivasi langsung melalui C3, pencetus endotoksin, zimosan, IgA, dan bisa ular kobra. Fungsi komplement, sitolisis C56789, anafitotoksin C3A, C4A, dan C5A. Kemotaksis C3A, C5A, C567, kinin C2 bebas, imunoderans C3B dan C4B. Sel fagosit, monosit, makrofag, neutrofil, dan eosinofil. Sel nul, sel natural killer, sel mediator, basofil, mastosit, dan trombosit. Sel NK atau natural killer adalah suatu limfosit yang berespon terhadap mikroba intraseluler dengan cara membunuh sel yang terinfeksi dan memproduksi sitokin untuk mengaktifasi makrofag. Sifat sitotoksik virus keganasan, aktivasi oleh interferon. Yang kedua, mononuklear atau MN berasal dari monosit dan makrofag. Siklus hidupnya lama, granul lisosim, komplement, interferon, sitokin. Gerak lambat 7-8 jam. Yang ketiga adalah polimorfonuklear atau PMN, neutrofil, eosinofil. Siklus hidupnya pendek, granul enzim hidrolitik, laktoferin, gerak cepat 2-4 jam. Fagositosis, makrofag atau monosit, segmen eosinofil, neutrofil, memakan, memasukkan, menghancurkan, yang dibantu oleh C3A, C5A, C567, kemotaksis, C3B, pengenalan Ag sasaran oleh sel fagosit, opsonin. Proses fagositosis terdiri dari kemotaksis, gerakan sel fagosit ke tempat infeksi, yang kedua menelan, lalu memakan fagositosis dengan pembentukan fagosom, lalu membunuh lisosom, H2O2, miloperoksida, membunuh fagolisosom, kemudian mencernanya. Nah, ini merupakan gambar dari proses fagositosis yang sudah dijelaskan tadi. Sistem imun spesifik atau adaptif atau didapat kemampuan mengenal benda asing atau antigen. Spesifik menghancurkan antigen yang sudah dikenal sebelumnya. Cara sistem ini dapat berupa aktif dan pasif. Dasarnya berupa ingatan atau memori. Nah, respon imun spesifik, yang pertama, sel B menemukan antigen dan menangkapnya. Kemudian sel B menunggu aktivasi dari sel T helper. Lalu sel B mengaktifasi sel plasma dan sel memori. Kemudian sel plasma memproduksi antibodi untuk menyerang antigen. Yang kelima, sel antibodi memfagosit antigen, dan yang terakhir, sel memori mengingat seterus apabila ada antigen. Respon imun spesifik terdiri dari sistem humoral diperankan oleh limfosit B, rangsangan antigen, sel B proliferasi dan diferensiasi. Sel plasma membentuk antibodi pertahanan terhadap bakteri ekstraseluler, netralisir toksin. Sistem seluler atau sel mediated immunity atau SEMI diperankan oleh limfosit T, TH, TS, TDH, dan TC. Pertahanan terhadap bakteri intraseluler, virus, jamur, parasit, dan keganasan. Antibody dependent cellular immune respon, sel nul, dan sel K. Sel T dibentuk di sumsum tulang, pematangan di timus, mempunyai pertanda permukaan, membedakan dengan sel B, pemeriksaan roset. Mempunyai pertanda CD, cluster differentiation. Sel T dalam berbagai fase pertumbuhan, mempunyai pertanda fungsional, konkanevalin A dan
Pitohemaglutinin. Fungsinya membantu sel B dalam memproduksi antibodi, mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus, mengaktifkan makrofag dalam fagositosis, mengontrol ambang dan kualitas sistem imun, jenis sel TH helper, TS suppressor, TD delete, hypersensitivity, dan TC sitotoksik. Berbentuk bundar, dikelilingi oleh sel kanker dengan sitoplasma menyebar dengan seratnya berdifusi. Sel T pembunuh bulatan kecil dikelilingi oleh sel kanker bulatan besar. Bentuk dan dimatangkan di sumsum tulang. Imunitas yang diperantai antibodi tinggal di limfe dan kelenjar limfe, beredar di darah dan limfe. Rangsangan antigen I membentuk IgM. Selanjutnya akan terjadi switching IgA, IgE, IgD, dan IgG. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu organ-organ yang berada di sirkulasi limfosit, yaitu organ nodus limpa, timus, sumsum tulang, dan limpa. Sirkulasi limfosit berasal dari sel tunas dari sumsum tulang yang menghasilkan limfosit B. Kemudian, sel-sel limfosit bermigrasi pada aliran darah menuju timus, di mana tempat pembentukan limfosit T menyerang sel tubuh yang terjangkit oleh patogen dan menghentikan respon imun jika terjangkit bejaya. Kemudian menuju kelenjar limfe dan menyebarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi dengan jaringan limfe di setiap tempat. Selanjutnya antigen. Antigen ini bersifat yang pertama, dia dapat melekatkan antibodi pada antigen determinan atau epitop dan dapat merangsang pembentukan antibodi. Nah, syarat-syarat antigen yang baik, yang pertama, BM besar, lebih besar dari 40.000, kekuatan struktur, keasingan molekul, larut atau tidak, kecepatan dihancurkan sel tubuh, dan jumlah antigen. Selanjutnya, tempat terjadinya ikatan antigen, di mana ini merupakan ikatan variabel, ini merupakan ikatan kuat, dan ini adalah rantai terang. Ini merupakan ikatan rantai disulfida, dan ini merupakan rantai berat. Dan ini dinamakan tempat rantai yang bersifat konstan. Ini yang menamakan dengan ikatan konstan pada rantai terang. Nah, dan ini merupakan ikatan variabel pada rantai berat. Kemudian antibodi. Sekarang molekul antibodi disebut dengan imunoglobulin, dibentuk oleh sel plasma dari limfosit B. Adapun macam atau bentuk dari antibodi, yang pertama ada IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. Nah, bentuk-bentuk antibodi di mana ada kelas, tempat, dan fungsi. IgG itu sendiri tempatnya berada pada bentuk antibodi utama di sirkulasi. Nah, di mana berfungsi untuk mengikat patogen, mengaktifkan komplemen, meningkatkan fagositosis. Nah, IgM di mana dia di sirkulasi antibodi terbesar, berfungsi untuk mengaktifkan komplemen, menggumpalkan sel. Yang ketiga yaitu ada IgA, tempatnya di saliva dan susu. Fungsinya untuk mencegah patogen menyerang sel epitel traktus digestivus dan respiratory. Yang keempat ada IgD, dia berada di sirkulasi dan jumlahnya paling rendah. Dia berfungsi untuk menandai kematuran sel B. Yang kelima itu ada IgE, di mana dia berada di membran berikatan dengan respirator, basofil, dan sel mas dalam jaringan. Dia berfungsi bertanggung jawab dalam respon alergi dan melindungi dari jaringan parasit cacing. Sistem imun non-spesifik dan spesifik, di mana tidak dapat dipisahkan secara tegas. Kemudian respon imun dia bisa terkendali dan tidak sama dengan autoimun dan keganasan. Selanjutnya adalah hipersensitivitas. Nah, hipersensitivitas atau disebut dengan alergi merupakan suatu kondisi respon imunitas yang menimbulkan reaksi yang berlebihan atau reaksi yang tidak sesuai yang berbahaya bagi host. Di mana terdapat 4 tipe hipersensitivitas. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 1 atau disebut dengan reaksi alergi, di mana terjadi hanya dalam waktu beberapa menit setelah antigen bergabung dengan antibodi yang sesuai.
yaitu yang kedua manifestasi klinis anafilaktik, sistemik, dan alergi atau V. Mediator yang berperan, yang pertama ada histamin atau merupakan mediator utama, di mana vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler dan kontraksi otot polos. Yang kedua ada prostaglandin dan tromboksan. Nah, di mana prostaglandin dengan bronkokonstriksi dan dilatasi serta peningkatan permeabilitas kapiler. Tromboksan agregasi trombosit. Adalah contoh dari alergi tipe 1. Nah, di mana di sini kan ada antigen. Nah, antigen ini merangsang imunitas dan menghasilkan antibodi IgE. Nah, kemudian reseptor VCR berikatan dengan antibodi yang melekat pada sel yang terinfeksi debu. Selanjutnya, kontak antigen kedua dengan deklarasi mediator bangkit kembali dengan mengakibatkan kulit melepuh, penyempitan bronkial, peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Nah, di mana reaksi alergi bisa skin contact, injection, ingestion, inhalation. Nah, adapun pengobatan dan pencegahannya, tujuannya untuk menghentikan aksi mediator dengan cara yang pertama mempertahankan jalan napas, yang kedua memberikan ventilasi, dan yang ketiga memperhatikan fungsi jantung. Obatnya yaitu bisa berupa epinefrin, antihistamin, kortikosteroid, dan kromolin, di mana berfungsi untuk mencegah alergen masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada hipersensitivitas tipe kedua, disebut juga dengan cytokine antibody reaction, melibatkan pengikatan antibodi IgG atau IgM ke antigen, permukaan sel atau molekul matrik ekstraseluler. Antibodi dapat mengaktifkan komplement untuk menghancurkan sel tersebut. Nah, contohnya pada demam rematik, sindrom Goodfather. Nah, adapun di sini contohnya obatan penicillin yang dapat menempel pada permukaan sel darah merah dan berperan seperti hapten untuk produksi antibodi, kemudian berikatan dengan permukaan sel darah merah dan menyebabkan lisi sel darah merah. Pada gambar ini, yaitu ini merupakan gambar sindrom Goodfather, dan ini merupakan destruksi keratinosit karena obat-obatan. Selanjutnya, hipersensitivitas tipe 3. Di mana antigen menghasilkan antibodi, di mana ketika antibodi berdekatan dengan antigen maka terbentuk kompleks imun. Nah, kemudian akan memicu respon peradangan tubuh dan bisa terdeposit pada pembuluh darah di berbagai organ dan mengaktifkan komplement, di mana IgG terlibat dalam proses aktivasi. Kemudian komplement yang diaktifkan akan melepas C3A, C5A, di mana C3A dan C5A itu berfungsi sebagai faktor komatropik. Nah, setelah itu makrofag yang dikerahkan ke tempat tersebut melepas enzim yang dapat merusak sel atau jaringan sekitarnya. Selanjutnya adalah hipersensitivitas tipe 4, di mana disebut juga hipersensitivitas tipe lambat, yang fungsi limfosit T tersensitisasi secara spesifik, bukan merupakan fungsi antibodi. Respon dimulai beberapa jam atau beberapa hari setelah kontak dengan antigen. Contohnya ada hipersensitivitas kontak dan hipersensitivitas tipe tuberkulin. Nah, di sini ada molekul-molekul kecil, di sini kita sebut dengan hapten. Nah, hapten ini dapat memicu respon imun ketika berikatan dengan protein di dalam tubuh. Hapten masuk ke dalam kulit. Misalnya, ada logam di perhiasan masuk ke kulit kita, maka dapat berikatan dengan protein yang ada di dalam kulit. Kemudian dibawa oleh sel Langerhans, kemudian dipresentasikan pada limfositus T di organ limfosekunder terdekat. Nah, akibatnya kita mendapatkan limfositus T efaktor.
Kemudian limfositus T efaktor akan migrasi ke kulit ketika ada paparan logam kedua, dan logam kedua akan berikatan dengan protein yang ada di dalam kulit, maka bisa dilawan oleh limfositus T efaktor yang sudah diaktifkan pada paparan pertama tadi, sehingga timbul reaksi hipersensitivitas atau alergi yang mengakibatkan kulit kita menonjol dan berwarna merah. Nah, ini adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1 sampai tipe 4. Di mana pada tipe 1 reaktan imun yaitu IgE dan antigennya antigen larut, sel efektor aktivasi sel March. Contohnya itu ada reaksi hipersensitivitas yaitu ada rinitis, alergi, asma, anafilaksis, dan sistemik. Pada tipe 2, reaktan imunnya IgG. Antigennya antigen berhubungan dengan sel atau matriks. Sel efektornya sel VCR atau fagosit NK. Contoh reaksi hipersensitivitas anemia hemolitik, trombositopenia. Nah, pada tipe 3, reaktan imunnya IgG. Antigennya antigen larut, sel efektornya sel VCR, komplement kompleks imun. Contohnya serum sickness dan reaksi Aarhus. Pada tipe 4A, reaktan imunnya ada IFNY, TNF-alpha atau sel TH1. Antigennya antigen larut yang dipresentasikan sel atau stimulasi sel T langsung. Sel efektornya aktivasi makrofag. Contohnya reaksi tuberkulin DK bersama 4C. Tipe 4B, 1L-5, 1L-4 atau 1L-13 atau disebut dengan sel TH2. Antigen larut yang dipresentasikan sel atau stimulasi sel T langsung. Sel efektor eosinofil. Contohnya asma kronik, RA kronik, ekstraterna makrovoluar dengan eosinofilia. Tipe 4C, reaktan imun vernorin atau granzin B atau disebut dengan CTL. Antigen yang berhubungan dengan sel atau stimulasi sel T langsung. Sel efektor sel TC. Contohnya DK, eksternal, makulapolar, dan bullosa hepatitis. Selanjutnya, dasar pemeriksaan laboratorium imunologi. Ada 3 macam. Yang pertama, uji respon imunologik non-spesifik, uji respon imunologik spesifik, dan uji interaksi antigen-antibodi. Uji respon imunologik non-spesifik. Yang pertama, seluler. Nah, yang pertama ada kuantitatif, di mana penaikan atau penurunan jumlah leukosit, monositosis, dan eosinofilia. Kualitatif, uji hambatan migrasi leukosit, uji gangguan fagositosi, uji fungsi membunuh mikroba. Humoral, yang pertama ada kadar CRP, di mana menaiki lebih dari 1000 kali pada infeksi atau kerusakan jaringan. Kadar komplement yaitu C3, C4, faktor B, dan froverdin. Uji respon imunologik spesifik. Yang pertama seluler. Nah, kuantitatif, di mana ada 3 uji, yaitu yang pertama uji transformasi limfosit dengan pHa dan CONA. Yang kedua uji sitotoksitas. Yang ketiga uji produksi limfokin. Dan kuantitatif merupakan tes Roset atau sebuah tes penampisan kualitatif untuk mendeteksi signifikan strip 10, strip foetomaternal, perdarahan, mana sel-sel indikator terbentuk yang mudah. Yang kedua ada humoral, di mana elektroforesis protein dan imunologi elektroforesis. Bisa dilihat di mana ini merupakan pemisahan menggunakan elektroforesis 2 dimensi. Nah, dalam elektroforesis 2 dimensi, dimensi pertama dalam pemisahan protein dilakukan berdasarkan titik isoelektrik protein tersebut. Nah, sedangkan pada dimensi kedua, protein akan dipisahkan berdasarkan berat molekulnya.
Pemisahan protein dengan teknik ini dilakukan dalam kondisi terdenaturasi. Nah, pada dimensi pertama, protein yang akan dianalisis dilarutkan dalam urea dan memutuskan ikatan hidrogen pada protein. Urea umumnya digunakan karena senyawa ini tidak mengubah dalam muatan protein, sehingga pemisahan protein dapat dilakukan berdasarkan muatannya. Dengan menggunakan medan listrik, protein dipisahkan melalui gel yang memiliki gradien pH. Protein akan bergerak hingga berhenti pada titik pH, di mana muatan protein tersebut netral atau disebut dengan titik isoelektriknya. Setelah melalui dimensi pertama, protein dipisahkan kembali melalui dimensi kedua. Biasanya tahap ini dilakukan dengan gel poliakrilamida dan sodium dodesil sulfat atau disebut dengan SDS. SDS akan membuat seluruh protein bermuatan negatif, sehingga pemisahan bisa dilakukan hanya berdasarkan bobot molekulnya. Nah, teknik elektroforesis dua dimensi yang sering digunakan adalah untuk dimensi pertama dapat menggunakan elektroforesis pemfokusan isoelektrik atau disebut dengan IEV dan NEPHGE. Sedangkan untuk dimensi kedua biasanya digunakan elektroforesis gel poliakrilamida atau disebut dengan SDS. Yang ketiga yaitu ada uji interaksi antigen-antibodi. Yang pertama, reaksi presipital. Nah, di mana untuk antibodi atau antigen terlarut dan terbentuk presipital atau gumpalan. Nah, jumlah antigen dan antibodi harus seimbang. Yang kedua, reaksi aglutinasi. Untuk antibodi atau antigen, bentuk partikel harus terbentuk aglutinasi atau Nah, kemudian jumlah antigen dan antibodinya harus seimbang. Nah, uji ini bisa dilakukan untuk Widal, golongan darah, dan tes kehamilan. Bisa dilihat bahwasannya di sini ada contoh golongan darah berdasarkan ABO, di mana seseorang dikatakan mempunyai golongan darah A apabila pada permukaan eritrositnya terdapat antigen A dan pada plasma darahnya mempunyai antibodi B. Dan seseorang yang memiliki golongan darah B apabila eritrositnya dengan antigen B dan antibodi A. Seseorang yang memiliki golongan darah AB di mana pada permukaan eritrositnya mempunyai dua antigen, yaitu antigen A dan antigen B, dan tidak mempunyai antibodi baik A atau B pada plasmanya. Kemudian, orang yang mempunyai atau memiliki golongan darah O apabila pada permukaan eritrositnya tidak mempunyai kedua antigen baik A ataupun antigen B. Pada permukaan plasmanya mempunyai kedua-dua antibodi, yaitu antibodi A dan antibodi B. Nah, selanjutnya yaitu ada interaksi antigen antibodi tingkat molekuler, di mana RIA atau radioimmunoassay atau penentuan berdasarkan reaksi imunologi yang menggunakan kit RIA, contohnya untuk mendeteksi fungsional ginjal dan fungsional tiroid. Yang kedua itu ada ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbate Assay, di mana untuk mendeteksi patogen yang mendasarkan pada reaksi antibodi dan antigen, contohnya untuk deteksi fungsi hati, fungsi trombositopenia, gangguan fungsi hormonal. Nah, pada proses radioimmunoassay, yaitu yang pertama menggunakan kit RIA, kemudian mengambil sampel darah. Setelah itu, sampel dicacah dengan alat pencacah RIA dan dianalisis komputer. Selanjutnya ELISA. Nah, di mana media yang tanpa warna akan melekat pada enzim. Nah, kemudian akan mengubah media tadi berwarna. Nah, setelah itu enzim ini enzim antibodi sekunder pada kambing dan kelinci ini akan ditempeli oleh virus antibodi dari kelinci. Kemudian virus ini akan menempel pada permukaan plastik ELISA.